Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai kuliah kita yang kelima ya, atau keempat ini. Tentang uji statistik parametrik untuk kasus satu populasi. Jadi, saya bikinkan dulu di sini. Bentar. Nah, di sini saya buatkan seperti ini. Jadi, untuk uji parametrik satu populasi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 uji yang akan dilakukan, yaitu analisis nilai tengah, analisis proporsi, sama analisis seragam atau simpangan baku. Nah, di sini di analisis nilai tengah itu ada populasi yang diketahui, ada juga tidak diketahui atau populasi yang diketahui. Ya. Jadi nanti ada 2, populasinya diketahui atau tidak, baru ada ujinya, kemudian jika populasi tidak diketahui, ada ujinya lagi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu datanya menyebar normal. Ingat ya, kata saya kemarin, kalau parametrik, dia datanya sudah diketahui menyebar normal. Nah, kemudian N-nya lebih besar atau sama dengan 30. Jadi paling kecil dia 30, nggak boleh kurang dari 30. Kemudian uji yang digunakan adalah uji test student. Oke. Oke. Bentar. Untuk analisis proporsi, oke, bentar, ini untuk analisis proporsi, ini salah. Datanya dalam bentuk persentase. Jadi data dalam bentuk persentase biasanya. Kemudian sifatnya dia adalah untuk menghitung peluang. Jadi nanti kan soal yang akan tampil nanti soalnya soal cerita atau kasus, kalian nanti dalam kasus cerita kan nggak mungkin langsung dikasih tahu coba lakukan analisis nilai tengah, analisis proporsi, nggak kayak gitu. Jadi ada soal, kalian tentukan mau pakai analisis apa, seperti itu. Jadi kalian dari soal itu harus bisa memahami apakah datanya dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk persentase atau bentuk peluang, berarti kalian udah jelas harus menggunakan analisis proporsi. Sedangkan kalau misalnya dia datanya itu tentang keragaman, ya, jadi menggunakan analisis ragam atau analisis simpangan baku. Keragaman itu gimana, Bu? Ya, data ya, misalnya tinggi pohon itu seragam atau tidak. Nah, seperti itu. Kita mau lihat uji keragamannya dari sampelnya yang banyak. Misalnya sampelnya ada 100, kita uji seragam atau tidak, tingkat keragamannya atau tidak. Nah, pakai analisis seragam ini. Sekarang masuk ke rumus, ini analisis nilai tengah populasi. Jadi gunakan uji Z. Di sini adalah udah ada keterangannya ya. Kalian tinggal baca aja kalau yang ini, nanti kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kesejahteraan petani karet rakyat di Sumatera Selatan yang sebagian besar merupakan mata pencarian penduduknya. Menurut informasi yang dikumpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani tidak lebih besar dari pendapatan minimum kehidupan pedesaan, yaitu sebesar ini kuncinya di sini ya, sudah dia kasih tahu 3,2 juta per bulan. Jadi gimana kalau 3,2 juta per bulan itu? Di sini lihat, tidak lebih besar dari pendapatan minimum. Berarti kalau tidak lebih besar gimana? Tidak lebih besar adalah lebih kecil dari ya. Jadi di sini mu-nya ini sama dengan 3,2. Ingat ya, pertama kalian harus tulis H0, tidak lebih kecil dari sama dengan,
Nah, kebalikannya alternatif A adalah lebih besar dari 3,2. Alfanya berapa? Di situ dia bilang, ini ya, alfanya 0,5. Jadi 0,5. Nah, buatlah grafik ya, ini grafik T. Uji T grafik bentuknya seperti ini. Jadi, ada wilayah, ingat ya, kalau ini uji berapa? Uji satu arah kan? Uji satu arah. Satu arah. Berarti wilayah penolakannya adalah di satu sisi saja, di sebelah, di satu sisi. Jadi kita lihat dulu di sini. T-table. Kalian buka T-table kalian. Buka wilayah T-table kalian dulu di sini. Ini sudah saya screen. Nah, untuk tabel T sebenarnya bentuknya seperti ini, ada di salah satu file yang saya kasih. Di sini ada DF sama PR. Ini kayak gini ya. Ini menunjukkan tingkat alfanya, itu kalian lihat di bagian atas ini. 0,25, 0,25, 0,10, 0,05. Tadi alfanya berapa? Alfanya 0,05. Alfanya 0,05 berarti di kolom ini. Kalian lihat N-nya adalah 21. Ya, N-nya adalah 21. Kita bisa lihat di sini 21. T-table, untuk melihat T-table ditulis seperti ini ya. T dalam kurung, ini alfa, di koma, ini adalah nilai dB, derajat bebas, atau DF. Jadi dB ini degree of freedom. Singkatan dari degree of freedom atau derajat bebas. Jadi dia bisa dB, bisa dF. Ini derajat bebas. Rumusnya apa? Rumus derajat bebas adalah dB, nih ya, dB itu rumusnya adalah N-1. Jadi 21 dikurang 1, 20. Jadi di sini derajat bebas. Jadi untuk T-nya sendiri, di sini, T yang kita mau cari, ini adalah T, lihat ini. 0,05 adalah alfa, 20-nya adalah N, dikurang 1, jadi 20. N-nya 21 dikurang 1 jadi 20. Di sini adalah batas wilayah penolakan atau penerimaan. Jadi berapa nilainya? Kita lihat di tabel. Ini 0,05 kan tadi kan? Ya, sementara di sini ya 20. Nah, kita lihat ini nilainya 1,72. Oke. Ini kita lihat benar ya, 1,72. Kemudian kita hitung nih nilai T-nya atau nilai T hitungnya. Jadi ini X dikurang mu. Di sini 3,05. X ini adalah X rata-rata. Dapat dari mana? 0,52. Lihat ke sini. Ini datanya semuanya. Ini dirata-ratakan.
Dapatlah X rata-rata. Oke. Ini 3,05 dikurang mu, ini mu-nya 3,2 dibagi 0, taunya 0,32. 0,32 ini dapat dari mana? 0,32 ini adalah simpangan baku dari data. Ingat ya, ngitung simpangan baku. Jadi datanya ini ditotal, dicari simpangan bakunya dengan Excel. STDP rumusnya. Dalam kurung all data. Nih. Dapatlah simpangan bakunya ini. Kemudian ini adalah 21. 21 adalah N. Jadi akar 21. Dihitung dapatlah hasilnya minus 2,14. Karena ini batasnya 1,72, ini 0. Ini 0. Jadi di manakah letaknya? Di manakah letaknya? Ini 0. Ini 1 berarti positif. Minus 2,14 berarti di sini. Berarti berada di sekitar sini. Minus. Di sini minus 2,14. Nah, ini wilayah penolakan. Semuanya. Sementara yang ini adalah wilayah penerimaan. Berarti kalau dia berada di wilayah ini, terima H0. Kesimpulannya adalah ini. Sampai sini ya. Jelas. Saya lanjutkan ke bagian yang lain ya. Oke, kita cukupkan dulu bahasan yang ini.